Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai apa itu sejarah internet. Sebelum membahas, perkenalkanlah saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Dino Rahman Hakim. NIM saya 20051214025, kelas SI 2020A. Pengertian dari internet yaitu merupakan singkatan dari interconnection networking, yang berarti jaringan komunikasi secara global. Internet mampu menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Kemudian ada manfaat internet. Terdapat 4 manfaat internet, yaitu yang pertama untuk sarana konektivitas dan komunikasi, yang kedua untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, yang ketiga adalah kemudahan bisnis, dan yang terakhir adalah sarana hiburan. Di dalam manfaat komputer, yang pertama yaitu sarana konektivitas dan komunikasi, artinya dapat menghubungkan banyak sumber dan hampir ke seluruh dunia, sehingga internet sangat menguntungkan untuk berkomunikasi, terutama karena terpisah dengan jarak. Kemudian yang kedua yaitu untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Nah, dengan internet sebagai sumber informasi, internet sangat berguna membantu di bidang pendidikan. Tidak hanya pendidikan, internet juga bisa sebagai akses mencari informasi mengenai dunia, yaitu contohnya dapat mengakses Google dan mencari ke halaman web, kemudian Google akan memberikan jawaban beserta informasi tersebut. Yang ketiga adalah untuk kemudahan bisnis. Seiring berkembangnya teknologi, kemudahan dalam berbisnis terutama pada teknologi sangatlah menguntungkan, di mana bisnis kita dapat bersaing dengan dapat bersaing dengan merek brand-brand yang lain seperti Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu untuk sarana hiburan. Dapat digunakan sebagai sarana hiburan, manfaat itu bisa dirasakan dengan mudahnya seperti menonton video, mendengarkan musik, kemudian menonton live streaming ataupun hal yang lainnya. Kemudian runtutan sejarah komputer. Awal mula sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika melalui lembaga DARPA atau Defense Advanced Research Projects Agency yang bertujuan untuk memutuskan dan mengadakan sayembara proyek riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga dapat membentuk jaringan organik. Proyek riset tersebut dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency. Pada tahun 1970 sudah ada lebih dari 10 komputer yang saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk jaringan komputer atau jaringan organik. Sebelumnya tujuan awal diciptakan internet yaitu sebagai lembaga pertahanan Amerika Serikat untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak di daerah vital untuk menanggulangi serangan musuh dan mengantisipasi kendala terutama kendala informasi yang lain. Di sini terdapat runtutan sejarah internet, yaitu pada tahun 1960-an, yang kedua tahun 1980-an, dan yang ketiga adalah tahun 1990. Saya akan menjelaskan mengenai runtutan sejarah internet pada tahun 1960. Awalnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sistem jaringan ARPANET. Kemudian ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya internet. Kemudian pada tahun 1980 yaitu internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat.
Kemudian protokol standar atau TCP atau IP mulai diaplikasikan ke umum pada tahun 1982. Untuk sistem nama domainnya mulai digunakan pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1990. Nah, di sini ARPANET mulai dibubarkan pada tahun 1990. Akan tetapi internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang atau WWW atau disebut juga dengan World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian pada sekitar tahun 1994 internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1986 terdapat tulisan artikel terkait internet di Indonesia dari kegiatan di amatir radio, yaitu Amateur Radio Club atau ARC-ITB. Kemudian yang kedua yaitu Robi Subikto, merupakan pakar antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk bagian komunikasi data paket radio yang dikembangkan dan kemudian diinovasikan ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 hingga tahun 1994. Kemudian penyedia internet di Indonesia di era 1994. Yang pertama, Internet Service Provider atau ISP. Penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah IPTECnet, yaitu yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara penuh waktu oleh Sanjaya. Indonet. Kemudian yang kedua adalah Indonet, ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta, dan untuk dapat terhubung ke internet di waktu itu masih memakai dial-up oleh Indonet pada tahun 1994. Warnet atau warung internet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet di Indonesia, tetapi bisa terlihat pada tahun aktifnya, yaitu sekitar tahun 1996 hingga 1980-an. Untuk beberapa toko dalam perkembangan warnet ini disebut saja, salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1997 hingga 1998, awalnya para pionir hanya memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang baru, kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau war-in. Tapi akhirnya sebutan warnet yang digunakan masyarakat hingga saat ini sampai akhirnya pada tahun 2000 di tanggal 25 Mei dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Lalu pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Judith M. S, Mikael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Fitur-fitur internet yang pertama adalah resource sharing file data program. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer yang lain dan terhubung melalui jaringan. Yang kedua, sharing device.
yaitu penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, komunikasi dan informasi. Terdapat yang pertama yaitu email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kemudian World Wide Web atau WWW merupakan sebagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat yaitu chat dan SMS. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Yang keempat, SMS atau Short Message Service ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Kemudian yang kelima dan keenam adalah WAP atau Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. Web ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Kemudian yang keenam, teleconference, seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sejarah internet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.